Shalom, selamat pagi Gemindo Jemaat Nazaret dan sahabat Embun Pagi. Mensyukuri nikmat Tuhan di pagi hari ini dengan renungan Embun Pagi. Kehidupan seringkali menyebabkan keterlukaan, apalagi keterlukaan itu yang disebabkan oleh orang terdekat, misalnya suami, istri, orang tua kepada anak, bahkan sesama, yang dapat menyebabkan akar kepahitan di dalam kehidupan seseorang. Renungan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Mariam Leret dan Sagar. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga semalam telah kami lalui dan pagi ini kami dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan menguatkan iman kami lewat firman Tuhan. Hadirlah ya Tuhan di hati kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian pasal 45 ayatnya yang kelima. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada seorang pengusaha yang sangat kaya. Dia tergerak hatinya untuk memberikan mobil sebagai mobil operasional pada sebuah sekolah atau satu sekolah di tempat di mana dia dididik dahulu. Menarik bahwa dulu dia pernah dihukum di sekolah tersebut karena dia melakukan pelanggaran terhadap sebuah aturan sekolah tersebut. Masih sangat jelas di atas kepala, di dalam kepalanya bagaimana hukuman yang diterimanya dan bagaimana dia sakit hati karena hukuman tersebut. Namun dia tidak terpaku pada ingatan tentang hukuman tersebut, tapi dia memilih untuk menjaga hatinya sehingga Tuhan memakai dia untuk membantu sekolah tersebut. Alkitab mencatat kisah yang pernah dialami oleh Yusuf. Bagaimana Yusuf terluka, bagaimana Yusuf merasa sangat terluka, merasa sangat kecewa karena peristiwa yang terjadi di masa lalunya. Ketika saudara-saudaranya menjual dia, ketika saudara-saudaranya menyakiti dia, ketika saudara-saudaranya membuat dirinya sakit karena menjual dia. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika dia mengalami jatuh bangun kehidupan sampai akhirnya dia menjadi seorang pengusaha yang sukses, bahkan dia berhasil dalam kehidupannya di istana Firaun di Mesir. Dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memilih jalan mengampuni perbuatan jahat dari saudara-saudaranya dan dia mengasihi mereka. Kenapa? Karena menurut Yusuf, semua yang dialami dalam kehidupannya, semua yang terjadi dalam kehidupannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, tapi semua yang dialami dalam kehidupannya, semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah karena bagian dari rencana Tuhan bagi mereka. Bagian dari setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan bukan hanya Yusuf, tapi juga saudara-saudaranya dan bangsa Israel secara keseluruhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hati kita pasti pernah menyimpan rasa
sakit, terluka karena hal yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi jika yang melakukan hal itu adalah orang-orang terdekat kita. Orang tua misalnya, kakak, adik, suami, istri, anak. Pasti akan menimbulkan duka, menimbulkan sakit, kecewa, duka di hati yang sangat dalam. Tapi mari kita melihat dan mari kita memandang pada kehidupan Yusuf. Betapa sakit yang dialami oleh Yusuf. Dibuang, lalu kemudian dijual. Dibuang di sumur, lalu kemudian dijual. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Dia justru memilih mengampuni dan mengasihi saudara-saudaranya. Kita juga belajar demikian. Ketika kita disakiti, ketika kita terluka, mari kita belajar untuk mengampuni. Siapapun juga yang melakukan itu, sebesar apapun luka yang ada di hati kita, kita belajar untuk mengampuni. Karena di dalam pengampunan kita mendapatkan berkat Tuhan. Selamat mengampuni dan selamat menerima berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu. Karena dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan, kami boleh bersama-sama dibangunkan di pagi ini. Dan kami boleh bersama-sama juga bersatu dalam renungan pagi melalui embun pagi Jemaat Gemindo Nasaret. Ajar kami untuk selalu mengampuni sebesar dan sesakit apapun luka yang ada di hati kami, agar kami pun selalu menerima berkat dari pengampunan yang sudah kami lepaskan. Berikan kekuatan, hikmat, kesehatan kepada kami dalam menjalani hidup di sepanjang hari ini. Jadikanlah kami berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu di sepanjang hari ini. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.